menyampaikan bahwa betapa hari ini kesusahan rakyat begitu sangat berat. Sudahlah, harga rupiah kita hancur, ditambah lagi naiknya BBM. Di mana rakyat hari ini bisa hidup, sementara rakyat hari ini bersusah payah mencari nafkah sendiri, telah berhasil bertahan nafkah dipajaki. Hari ini kita ingin memohonkan kepada warga bahwasanya sebuah kebijakan kenaikan BBM ini sangat membutuhkan. Kita menginginkan supaya BBM ini, kenaikan harga BBM ini diturunkan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut kepada acara selanjutnya, maka perlu saya sampaikan bahwasanya kita aksi ada tata tertibnya, ada aturannya. Agar apa? Agar aksi kita ini damai dan mencapai tujuan apa yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Untuk itu saya serahkan kepada Gus Kamil untuk menyampaikan tata tertib. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ada pun tata tertib aksi pada pagi hari ini. Yang pertama, tentu kita harus meluruskan niat. Berdirinya kita di sini atau hadirnya kita di sini itu murni karena lillahi ta'ala, karena kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang kedua adalah himbau untuk peserta aksi agar selalu menjaga lisan, agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan makian serta kata-kata provokasi. Poin selanjutnya adalah agar tunduk secara mutlak terhadap instruksi koordinator lapangan dan dilarang untuk bertindak secara sepihak. Selanjutnya, para peserta juga dilarang keras untuk merusak fasilitas serta melakukan tindakan-tindakan anarkisme. Para peserta diimbau untuk selalu menjaga kebersihan dan tak pulang tanpa memungut besar tanpa memungut. Oke. Adapun yel-yel kita akan menyiapkan beberapa yel untuk aksi pada hari ini. Yang pertama, tolak BBM naik, BBM naik, rakyat menjerit. Tolak BBM naik, BBM naik, hidup makin sulit. Oke? Paham kawan-kawan? Bisa? Oke, coba kita ikutin. Sekali lagi. Tolak BBM naik, BBM naik, rakyat menjerit. Tolak BBM naik, BBM naik, hidup makin sulit. Yang kedua, seperti biasa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman sekalian yang Allah, kita akan menyampaikan pandangan-pandangan kita terkait BBM naik dan bagaimana solusinya dalam Islam. Bahwasanya
ketika selalu memberikan kebijakan yang menyesatkan, maka bagaimana dampaknya kepada terhadap rakyat dan kehidupan itu sendiri. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui aksi ini kita ingin menyampaikan bahwasanya kita peduli terhadap apa yang menjadi persoalan bangsa ini. Melalui aksi ini kita ingin menyampaikan bahwasanya kita peduli terhadap apa yang sedang dialami oleh rakyat hari ini. Kita ingin menyampaikan, kita ingin menyambung lidah dari masyarakat bahwasanya hari ini rakyat hari ini menjerit. Dan beginilah gambarannya, kalau sebuah negeri tidak diatur oleh syariat Islam, maka kezaliman di mana-mana akan selalu terjadi bagi umat manusia. Tidak terkecuali sama umat Islam, non-Muslim pun juga terdampak dari kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hari ini kita rasakan teman-teman sekalian, betapa hari ini rakyat diperas. Bagaimana tidak, negara, pemasukan negara hanya terbesarnya adalah pajak yang di rakyat. Rakyat hari ini disusahkan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hari ini kita aksi, kita ingin menyampaikan bahwasanya ide-ide tentang solusi dari masalah negeri ini tidak hanya dalam sebuah tentang demokrasi, tapi ternyata ada ide lain, yaitu dari Islam, dan Islam itu sempurna penyelesaian permasalahannya. Masalahnya negeri ini adalah sistem, teman-teman sekalian, bukan masalahnya pada pemimpinnya, tapi masalahnya adalah sistem. Oleh karena itu kita ingin menyuarakan bahwasanya persoalan bangsa kita adalah sistem, yaitu demokrasi. Oleh karena itu kita menginginkan, sebagai seorang muslim, kita menginginkan bahwasanya solusi dari negeri ini agar terlepas dari kesusahan, terlepas dari kemiskinan, terlepas dari penjajahan, maka kita menyuarakan agar tetap negeri ini dikelola oleh syariat Islam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perjuangan untuk menyampaikan aspirasi semuanya harus dilakukan dengan betul-betul sesuai dengan pandangan Islam. Karena tidak ada solusi yang sempurna hari ini kecuali dalam solusi yang disampaikan oleh Islam. Terkait pengelolaan sumber daya Islam, Islam mengatur. Baik teman-teman sekalian, oleh karena itu kita akan membahas solusi dan membahas persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min sayyiati hukamina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'du. Selamat pagi kami ucapkan kepada bapak-bapak polisi yang mengamankan aksi damai pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi bagi para pejalan kaki yang sedang menikmati hari Minggu ini. Kami ucapkan selamat pagi kepada masyarakat ibu kota yang hari ini masih saja kita bersama-sama terzalimi oleh kebijakan pro-liberal kapitalisme Amerika Serikat yang diturunkan oleh kroni-kroninya, yaitu rezim pemerintahan Prabowo di Indonesia ini. Salam mahasiswa,
hidup rakyat yang melawan. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kami pemuda muslim dari Bogor datang jauh-jauh ke ibu kota pada pagi hari ini, berdiri di sini bersama dengan penderitaan rakyat. Hari ini kita turun ke jalan bukan sekedar untuk berteriak, tapi untuk membongkar kezaliman rezim dan sebuah sistem yang menyengsarakan kita semua. Betul apa betul? Betul apa betul? Takbir! Saudara-saudara sekalian, kenaikan harga bahan bakar minyak kembali menjadi pukulan telak bagi rakyat Indonesia. Di tengah jurang kemiskinan dan sulitnya lapangan kerja, negara justru gagal melindungi hak-hak rakyatnya. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Pemerintahan terus memaksakan penyesuaian harga dengan dalih membebani APBN, yang pada akhirnya APBN tersebut selalu dijadikan alasan untuk memeras rakyat melalui pajak. Betul apa betul? Betul. Krisis energi dan mahalnya harga BBM di negeri ini bukan sekedar karena tata kelola rezim yang buruk, melainkan buah cacat bawaan dari sistem ekonomi yang dinamakan kapitalis liberal. Faktanya, produksi minyak mentah kita hanya berada di kisaran 600.000 barel per harinya. Sementara angka konsumsi nasional melonjak hingga 1,6 juta barel per hari. Selisih yang masif ini memaksa negara berhutang dan melakukan impor jutaan barel minyak setiap harinya, menjebak kita dalam jebakan importir yang melanggengkan status Indonesia sebagai net importer oil. Padahal kita ini negara kaya, negeri yang berlimpah ruah minyak, batu bara, dan seluruh mineral alam. Di sini pusatnya, disinilah kegelimpahan itu. Tapi apa daya, negara dijalankan hanya mayoritas dengan uang pajak. Betul apa betul? Kalau seperti ini, zalim atau zalim? Zalim! Zalim atau zalim? Zalim! Saudara-saudaraku, masyarakat ibu kota, negara kita sedang diubah menjadi yang dinamakan Republik Investor. Kebijakan BBM saat ini adalah buah dari pelacuran kedaulatan negara melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas yang meliberalisasi sektor energi kita. BBM telah diubah dari barang publik menjadi sekedar komoditas komersial, di mana negara hanya bertindak menjadi satpam bagi para investor dan mafia migas. Lebih solid lagi, harga jual BBM eceran kita ditentukan oleh mekanisme pasar bebas dengan standar acuan Mean of Plat Singapura atau yang disebut MOPS. Mekanisme ini, saudara, menyamaratakan harga energi berdasarkan daya beli masyarakat Amerika Serikat, bukan daya beli rakyat Indonesia yang jauh lebih rendah. Belum lagi, transaksi minyak global diwajibkan menggunakan dolar Amerika Serikat atau fiat money, yang membuat impor minyak kita sangat bergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter Amerika. Melalui petrodolar inilah, saudara-saudara, Amerika Serikat sedang menjajah kita dan mengekspor inflasi negaranya ke negara seperti Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara, apakah kita akan terus diam menghadapi penjajahan demi penjajahan ini? Tidak! Apakah kita akan diam? Tidak! Apakah kita akan diam? Tidak! Kita akan melawan. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara, solusi parsial atau kompromis tidak akan pernah cukup.
penderitaan rakyat tidak akan selesai hanya dengan sekedar memberikan subsidi sementara atau mengganti aktor penguasa. Solusi fundamentalnya hanya satu. Kita harus mencapaikan biang keladinya, yaitu sistem ekonomi liberal, dan menerapkan sistem ekonomi yang sempurna, yaitu sistem ekonomi Islam. Takbir! Allahu Akbar! Ketahuilah saudara-saudara, bagi yang belum mengetahuinya, bahwa di dalam Islam aspek minyak dan gas bumi adalah milik umum atau yang disebut milkiyah ammah. Sumber daya alam haram hukumnya menjadi objek eksploitasi dan diserahkan kepada korporasi asing atau swasta. Negara Islam akan mengelola kekayaan alam ini secara mandiri 100% tanpa campur tangan asing dan mengembalikan 100% keuntungannya kepada rakyat dalam bentuk energi murah atau bahkan fasilitas pelayanan publik gratis. Saudara-saudara, sistem ekonomi Islam juga akan membebaskan kita dari penjajahan dolar Amerika Serikat dengan menggunakan sistem moneter berbasis emas dan perak, yaitu dinar dan dirham, yang memiliki nilai intrinsik yang stabil. Jika dikelola dengan syariat Islam, saudara-saudara yang agung ini, potensi pendapatan real negara dari hanya 8 jenis sumber daya yang dimiliki Indonesia saat ini melebihi seluruh kebutuhan belanja negara di APBN 2026 yang direncanakan sebesar 3.842,7 triliun rupiah. Kekayaan alam kita ini sangat lebih dari cukup untuk memakmurkan rakyat tanpa perlu memajaki mereka. Betul atau betul? Betul! Takbir! Allahu Akbar! Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, hilangkan praduga bahwa Islam agama yang merusak, bahwa Islam agama yang mengintegrasikan. Islam agama sempurna, rahmatan lil alamin. Jika sistem ekonomi Islam diterapkan secara menyeluruh, maka tentunya seluruh hajat hidup baik muslim ataupun non muslim semuanya akan terfasilitasi dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan lagi kita tertipu oleh sistem sekuler kapitalisme ini yang memuja pasar bebas dan privatisasi setiap lini, yang pada akhirnya seluruh lini kehidupan kita menjadi transaksional, semuanya menjadi komoditas belaka. Mari kita satukan suara pemuda, mahasiswa, dan seluruh rakyat yang ingin melawan, yang harus melawan. Maka kami bersikap dan menuntut untuk tolak kenaikan harga BBM. Tolak kenaikan harga BBM. Tolak liberalisasi migas dan privatisasi aset negara. Tolak kapitalisme. Kembalikan pengelolaan energi sepenuhnya kepada rakyat sesuai dengan fitrah milkiyah ammah, kepemilikan umum bagi seluruh manusia. Mari berjuang bersama untuk terus melawan sistem kapitalisme yang busuk ini dengan sistem Islam secara menyeluruh. Takbir! Allahu Akbar! Tegakkan kedaulatan energi secara paripurna dengan syariah Islam. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM naik, rakyat menjerit. Tolak BBM naik, BBM naik, hidup makin sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kalau saya katakan salam kehancuran kapitalisme, teman-teman jawab tumbangkan. Apa teman-teman? Tumbangkan. Kalau saya bilang salam kehancuran kapitalisme, apa? Tumbangkan. Kalau saya katakan salam kematian sosialisme komunisme, kubur. Apa teman-teman? Kubur. Oke, kalau saya katakan salam kebangkitan ideologi Islam, tegakkan. Tegakkan. Siap?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kehancuran kapitalisme demokrasi. Salam kematian ideologi sosialisme komunisme. Salam kebangkitan ideologi Islam. Salam kebangkitan ideologi Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita menyaksikan betapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang katanya merakyat justru menindas rakyat kecil. Betul atau tidak? Betul. Jutaan kelas menengah di negeri ini harus jatuh miskin. Akibat apa teman-teman sekalian? Kebijakan presiden yang pro oligarki kapitalis. Betul apa tidak? Betul. Teman-teman sekalian, BBM perlu kita ketahui, minyak di dalam Islam bukan sekedar barang biasa. Di dalam pandangan Islam, minyak ditempatkan sebagai energi yang sangat vital bagi negara. Tapi hari ini kita menyaksikan bagaimana negara kita menjadikan minyak hanya sebagai komoditas. Betul apa tidak? Betul. Terlebih lagi, lebih sayangnya pemerintah menjadikan harga minyak mengikuti harga dunia. Apakah ini menyusahkan rakyat? Menyusahkan rakyat. Maka teman-teman sekalian, kita ingin menyampaikan bahwasannya di dalam Islam BBM itu bukan sekedar harus dimurahkan, tapi digratiskan. Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara. Yang pertama, kilma, dalam air, wal kala, dan padang rumput, wan nar, dan api. Saudara-saudara sekalian, hadis ini mengatakan bukan hanya berhenti di situ, bukan hanya air, padang rumput, dan api kita berserikat, tapi kata Nabi Muhammad SAW bahwasannya wa zamanuhu haramun. Ada teman-teman sekalian, haramun, bahwasannya harganya juga haram. Maka olehnya itu teman-teman sekalian, listrik, bahan bakar minyak sudah seharusnya digratiskan. Betul apa tidak? Betul. Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin bahan bakar minyak, energi yang ada di negeri ini bisa gratis kalau saja masih memakai gaya berpikir ideologi kapitalisme, teman-teman sekalian. Kenapa? Sebab ideologi kapitalisme menjadikan minyak, air, gas, sumber-sumber energi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berduit. Betul apa tidak? Betul. Hari ini kita merasakan BBM seolah menjadi barang mewah. BBM yang seharusnya dapat dinikmati secara gratis sebagaimana jaminan Nabi Muhammad tadi, tapi justru dirasakan mahal oleh para ojol, oleh para mahasiswa, oleh para rakyat miskin kota. Betul apa tidak? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Maka solusi yang harus disampaikan kepada pemerintah Prabowo Subianto bukan sekedar turunkan harga sebagaimana lagu Iwan Fals, tapi gratiskan BBM. Betul apa tidak? Betul. Gratiskan BBM. Olehnya itu teman-teman sekalian, tidak ada solusi lain kecuali negeri ini mengambil syariat Islam secara sempurna, mengambil ideologi Islam secara sempurna. Sebab jika Islam tidak diambil, yang terjadi bukan hanya orang Islam yang tertindas,
orang non-muslim juga tertindas, ikut merasakan dampak dari kenaikan harga BBM, imbas dari kebijakan kapitalisme. Betul apa tidak? Betul. Maka olehnya itu teman-teman sekalian, saya ingatkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai rakyat Indonesia, wahai para ojol, wahai rakyat miskin kota, saksikanlah, dengarkanlah bahwasannya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita semua untuk masuk ke dalam Islam. Secara apa teman-teman? Secara kafah, secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Olehnya itu juga kepada Prabowo Subianto yang katanya nasionalis semangatnya, tapi justru kebijakannya pro asing. Betul apa tidak? Oh, kenapa BBM harus mengikuti harga internasional teman-teman? Padahal galinya, ngebornya juga di dalam negeri. Ini merupakan kebijakan pro asing. Sikap yang katanya nasionalis itu omong kosong. Apa teman-teman sekalian? Prabowo omong kosong teman-teman sekalian. Mengapa dia melakukan seperti ini? Lagi-lagi, ini memang karena sistem yang tegak. Ini karena ideologi yang tegak di negeri ini. Bukan ideologi Islam, tapi ideologi kapitalisme. Takbir! Allahu Akbar! Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Olehnya itu, kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kita harusnya tidak berhenti di sini, tapi senantiasa berpegang teguh kepada ideologi Islam. Sebab hanya inilah satu-satunya yang menjadi harapan hidup kita. Hanya Islam yang menjadi harapan hidup kita. Tidak ada harapan lain. Rezim demi rezim telah berganti di negeri ini. Kiai pernah menduduki jabatan negeri ini. Tentara juga sudah pernah. Tapi hasilnya BBM semakin meroket. Betul apa tidak? Maka apa yang dibutuhkan negeri ini teman-teman sekalian? Revolusi. Ikuti saya. Revolusi. 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 Tadi Allah Akbar. Revolusi apa teman-teman? Bukan sekedar revolusi biasa, bukan reformasi. Kita mahasiswa Islam bukan menginginkan reformasi, tapi pergantian menyeluruh. Sistem bernegara, sistem berhukum negeri ini harus dikembalikan kepada hukum Islam. Betul apa tidak? Betul. Ini negeri mayoritas muslim, tapi muslimnya sengsara, rakyat miskinnya sengsara, masyarakatnya dipajaki. Harusnya kita kembali kepada Islam. Takbir! Allahu Akbar! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kita disaksikan oleh dunia. Oleh karena itu, kita hadirkan orator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My dear brother, today we stand here not merely to protest the policy. We stand here to defend the rights of the people. We stand here because every increase in fuel prices means a heavier burden for ordinary citizens. It means higher transportation costs. It means more expensive food. It means greater suffering for workers, farmers, and small business owners. Tell me, who suffers when fuel prices rises? Is it the people or the government? The people, right? And then who benefits from the system? Is it the people or the capitalists? The capitalists benefit. For far too long, our natural resources have been treated as commodities to generate profit for small elites. Oil, gas, coal, and other strategic resources should belong to the people, yet under capitalism, those resources are controlled and exploited for private interests. This is not justice. This is not sovereignty. This is not the future our nation deserves. Under capitalism, public welfare is sacrificed for market interests. Prices rise, corporations profit, and the people are told to be patient. But how long must the people be patient? How long must they endure using rising costs while a handful of corporations accumulate enormous wealth? My dear brothers, energy is not a luxury.
Energy is a basic necessity, and basic necessity must never be surrendered to the greed of the market. That is why we reject fuel price hikes. That is why we reject the capitalist system that repeatedly produces inequality and conflict. And that is why we call for genuine energy sovereignty. In Islamic teaching, public resources that are essential for society are considered proper. They are managed by the state on behalf for the people, not handed over to private monopolies. That's why the Messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said, "People are partners in three things: water, pasture, and fire." Scholars have understood from this principle that resources are essential for public life, should be managed for the benefit of all, not for the enrichment of a few. Therefore, Islamic Sharia offers a framework where energy resources are managed responsibly, fairly, and for the welfare of society. A system where natural resources are protected from exploitation. A system where public welfare comes before promise but implemented. So today, we raise our voice, reject fuel conflict, reject capitalist exploitation, and defend the people's rights. Establish true energy sovereignty. May justice prevail, may the people's voices be heard, and may our nation be blessed with prosperity, dignity, and fairness for all. Reject fuel price hikes, reject capitalism, establish energy sovereignty. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Maybe that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melalui ini kita ingin menyampaikan bahwa kita peduli terhadap apa yang sedang dialami oleh rakyat hari ini. Kita ingin menyampaikan, kita ingin menjadi penyambung lidah dari masyarakat bahwasanya hari ini rakyat hari ini menjerit. Dan beginilah gambarannya, kalau sebuah negeri tidak diatur oleh syariat Islam, maka kezaliman di mana-mana akan selalu terjadi bagi umat manusia. Tidak terkecuali sama umat Islam, non-Muslim pun juga terdampak dari kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hari ini kita rasakan teman-teman sekalian, betapa hari ini rakyat diperas. Bagaimana tidak, pemasukan negara hanya terbesarnya adalah pajak yang di rakyat. Rakyat hari ini disusahkan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hari ini kita aksi, kita ingin menyampaikan bahwasanya ide-ide tentang solusi dari masalah negeri ini tidak hanya dalam sebuah tentang demokrasi, tapi ternyata ada ide lain, yaitu dari Islam, dan Islam itu sempurna penyelesaian permasalahannya. Masalahnya negeri ini adalah sistem, teman-teman sekalian, bukan masalahnya pada pemimpinnya, tapi masalahnya adalah sistem. Oleh karena itu kita ingin menyuarakan bahwasanya persoalan bangsa kita adalah sistem, yaitu demokrasi. Oleh karena itu kita menginginkan, sebagai seorang muslim, kita menginginkan bahwasanya solusi dari negeri ini agar terlepas dari kesusahan, terlepas dari kemiskinan, terlepas dari penjajahan, maka kita menyuarakan agar tetap negeri ini dikelola oleh syariat Islam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perjuangan untuk menyampaikan aspirasi semuanya harus dilakukan dengan betul-betul sesuai dengan pandangan Islam. Karena tidak ada solusi yang sempurna hari ini kecuali dalam solusi yang disampaikan oleh Islam. Terkait pengelolaan sumber daya Islam mengatur. Baik teman-teman sekalian, oleh karena itu kita akan membahas solusi dan membahas persoalan ini melalui orator kita. Untuk itu